PSSI memastikan Gerald Vandenburg tidak akan memimpin timnas Indonesia U-Strip 23 di SEA Games 2025. Beredar kabar, posisi pelatih timnas Indonesia U-Strip 23 jatuh ke tangan Indra Syafri. Indra Syafri berpotensi dipilih karena memiliki track record ciamik di level Asia Tenggara. Ia pernah membawa timnas Indonesia U19 juara Piala AFF U19 2013 dan 2024, serta mengantarkan timnas Indonesia U22 kampiun Piala AFF U20 2019 dan SEA Games 2023. Menarik menanti keputusan PSSI ke depan. Siapapun pelatihnya, wajib bagi pencinta sepak bola tanah air untuk memberikan dukungan maksimal kepada skuad Garuda Muda. Sementara itu, dukungan Indra Syafri kepada pelatih U23 setelah timnas Indonesia U-Strip 23 gagal lolos Piala Asia U-Strip 23 2026. Ia tetap percaya sepenuhnya kepada pelatih timnas Indonesia U-Strip 23 Gerald Vandenburg dan mendoakan pelatih asal Belanda itu mengantarkan skuad Garuda Muda naik level. Kami percaya Anda, Coach Gerald Vandenburg. Terus bekerja bagus dan membawa timnas Indonesia U-Strip 23 naik level, tulis Indra Syafri di akun Instagramnya @indrasjafri_coach. Timnas Indonesia U23 asuhan Gerald Vandenburg gagal lolos Piala Asia U23 2026 setelah hanya finish sebagai runner-up grup C kualifikasi Piala Asia U23 2026 dengan 4 angka. Raihan 4 angka belum cukup membantu timnas Indonesia U-Strip 23 lolos Piala Asia U-Strip 23 2026 lewat jalur runner-up terbaik. Indra Syafri paham betul apa yang dirasakan Gerald Vandenburg. Sebab, ia juga pernah gagal meloloskan timnas Indonesia U-Strip 23 ke Piala Asia U-Strip 23, tepatnya edisi 2020. Setelah membawa timnas Indonesia U-Strip 22 juara Piala AFF U-Strip 22 2019, ekspektasi besar mengarah ke Indra Syafri. Ia diharapkan membawa timnas Indonesia U-Strip 23 lolos Piala Asia U-Strip 23 untuk pertama kalinya. Terlebih di kualifikasi Piala Asia U-Strip 23 2020, lawan timnas Indonesia U-Strip 23 hanyalah tim Asia Tenggara. Tergabung di grup K bersama Thailand, Vietnam, dan Brunei, timnas Indonesia U-Strip 23 racikan Indra Syafri malah hancur lebur. Di laga pertama grup K, timnas Indonesia U-Strip 23 dihajar Thailand U-Strip 23 dengan skor 0-4. Selanjutnya di laga kedua, skuad Garuda Muda tumbang 0-1 dari Vietnam U-Strip 23. Terakhir di laga pamungkas grup K, timnas Indonesia U-Strip 23 cuma menang 2-1 atas Brunei U-Strip 23. Asosiasi Sepak Bola Irak (IFA) melancarkan protes terkait jadwal ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. IFA keberatan dengan jadwal terbaru ronde keempat setelah diprotes timnas Indonesia. Sebelum Irak, PSSI terlebih dahulu protes mengenai jadwal ronde keempat. Pasalnya, timnas Indonesia memiliki jadwal yang cukup dirugikan di antara kontestan lainnya di grup B ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelum mengalami perubahan, timnas Indonesia dijadwalkan melawan Arab Saudi di laga perdana pada 9 Oktober 2025 pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian di laga kedua, timnas Indonesia bakal melawan Irak pada 11 Oktober 2025 pukul 22.00 waktu Indonesia Barat.
Praktis jarak jadwal kick-off antar dua pertandingan tersebut hanya 2 hari, 21 jam 45 menit. Namun kini jadwal laga kedua timnas Indonesia melawan Irak dirubah menjadi 12 Oktober pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Perubahan tersebut membuat timnas Indonesia memiliki jeda selama 3 hari, 2 jam, 15 menit. Namun buntut perubahan jadwal timnas Indonesia tersebut, kini giliran Irak yang dirugikan. Setelah melawan timnas Indonesia pada 12 Oktober pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, Irak akan meladeni Arab Saudi pada 15 Oktober pukul 02.30 waktu Indonesia Barat. Kondisi ini membuat Irak menjadi tim yang memiliki waktu jeda paling sedikit antara pertandingan pertama dan yang kedua. Asosiasi Sepak Bola Irak, (IFA), mengatakan perubahan itu bisa berdampak pada pemulihan mereka untuk menghadapi Arab Saudi. Terkait playoff Asia, Asosiasi Sepak Bola Irak awalnya keberatan dengan waktu pertandingan Lions of Mesopotamia melawan Indonesia, ujar Adnan Dirjal, Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak dikutip dari winwin.com. AFC memutuskan menggelar pertandingan pukul 18:00 waktu setempat dan kami keberatan dengan hal ini. Tim nasional Indonesia juga meminta agar pertandingan dilaksanakan pukul 22.30. Dan kami keberatan dengan waktu ini karena akan berdampak negatif pada waktu istirahat tim Irak sebelum menghadapi Arab Saudi. Lanjutnya, lebih lanjut, Adnan Dirjal mengusulkan jadwal alternatif antara timnas Indonesia melawan Irak. Ia memberikan opsi duel tersebut berlangsung pada Minggu (12/10) pukul 00.00 waktu Indonesia Barat atau jam 20.00 waktu setempat. Sehingga jadwal tersebut dapat adil bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, kami meminta agar semua pertandingan ditunda pukul 20.00 untuk memastikan kesetaraan, tutupnya. Berikut jadwal terbaru timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2025 Grup B, Kamis 9 Oktober 2025. Pukul 00.15 waktu Indonesia Barat, timnas Indonesia versus Arab Saudi Minggu, 12 Oktober 2025. Pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, Irak versus timnas Indonesia Rabu, 15 Oktober 2025. Pukul 02.30 waktu Indonesia Barat, Arab Saudi versus Irak. Kekalahan timnas U23 Indonesia atas Korea Selatan di kualifikasi Piala Asia U20 2026 masih menjadi pembahasan hangat di negeri ginseng. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia menyerah dari Korea Selatan dengan skor 0-1 pada matchday ketiga kualifikasi Piala Asia U20 2026 Selasa (9 September 2025) di Gelora Delta, Sidoarjo, Jawa Timur. Hasil itu membuat langkah timnas Indonesia menuju Piala Asia U20 2026 dipastikan buyar. Indonesia sama sekali tak punya jalan ke turnamen prestisius tersebut. Bahkan di perebutan peringkat kedua terbaik, Garuda Muda hanya menempati peringkat ke-10. Mereka hanya lebih baik dari Kuwait yang sebenarnya punya nilai sama-sama 4. Media Korea Selatan, Naver, melabeli kemenangan tim Taeguk Warriors sebagai ajang balas dendam. Hal itu merujuk pada pertandingan antara timnas U23 menghadapi Korea Selatan di ajang Piala Asia 2024. Saat itu kedua tim berjumpa di babak perempat final. Korea Selatan diunggulkan bisa menang atas timnas U23 yang kala itu masih ditangani pelatih Shin Tae-yong. Namun segala prediksi yang mengunggulkan Korea Selatan runtuh.
Taguk Warriors kala itu menyerah di tengah Indonesia lewat adu tendangan penalti. Setelah bermain imbang 2-2, kedua tim menyelesaikan adu penalti dengan skor 10-11 untuk kemenangan Indonesia. Kekalahan itu membuat Korea Selatan gagal melangkah ke Olimpiade 2024. Hal itu meninggalkan bekas di kubu Korsel. Mereka akhirnya bisa membalaskan dendam itu saat berjumpa timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Pasukan Lee Min Song mengalahkan tim U23 Indonesia, membalaskan dendam kekalahan setahun lalu, tulis Naver dalam laporannya. Pada saat yang sama, Korea Selatan mengakhiri turnamen di peringkat pertama dan lolos ke putaran final Piala Asia 2026 di Arab Saudi, sambungnya. Selanjutnya, Timnas U23 Indonesia memiliki agenda penting setelah gagal di kualifikasi Piala Asia U2030 2026. Dijadwalkan, Kadek Arel DKK bakal berlaga di SEA Games 2025 di Thailand pada Desember mendatang. Santer beredar isu saat ini PSSI menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih yang akan menukangi timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025 nanti. Satu hal yang pasti, timnas U23 Indonesia memiliki beban yang cukup berat di SEA Games 2025. Pasalnya, skuad Garuda Muda datang dengan status juara bertahan usai mendapatkan medali emas pada edisi tahun 2023. Jelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, Irak tampil lebih baik dibanding timnas Indonesia dan Arab Saudi dalam laga di bulan September. Ketiga tim yang akan bertarung dalam laga babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 pada bulan Oktober mendatang. Laga di bulan September jadi persiapan terakhir ketiga tim. Dalam dua laga yang dijalani, Irak jadi tim yang meraih hasil paling bagus. Irak meraih 2 kemenangan, sedangkan Indonesia dan Arab Saudi menorehkan 1 kemenangan dan 1 hasil imbang. Irak bertarung di ajang Kings Cup pada Oktober. Irak mengalahkan Hong Kong dengan skor 2-1 disusul kemenangan 1-0 atas Thailand. Duel Irak versus Thailand adalah upaya Irak untuk mengenal karakter tim Asia Tenggara yaitu Timnas Indonesia. Berbeda dengan Irak, Arab Saudi tidak melakukan uji coba dengan tim asal Asia Tenggara. Mereka malah menjalani tur ke Eropa untuk bertemu Makedonia Utara dan Ceko. Arab Saudi mampu mengalahkan Makedonia Utara dengan skor 2-1. Sedangkan dalam duel lawan Ceko, Arab Saudi bermain imbang 1-1. Timnas Indonesia menjalani laga bulan September melawan Taiwan dan Lebanon. Awalnya, Kuwait jadi lawan Indonesia namun kemudian mengundurkan diri. Taiwan lalu jadi pengganti dalam pemberitahuan singkat. Timnas Indonesia lalu berhasil melumat Taiwan dengan skor telak 5-0. Dalam laga lawan Lebanon, Indonesia bermain dominan namun harus puas bermain imbang tanpa gol. Indonesia juga memiliki catatan rekor pertandingan yang tidak begitu baik saat berhadapan dengan Irak. Menurut catatan 11 versus 11, Timnas Indonesia belum pernah sekalipun memetik kemenangan saat berhadapan dengan Irak sejak tahun 1973. Dalam 9 kali pertemuan, Indonesia mencatatkan 8 kali kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Hingga kini, Irak selalu konsisten bermain dengan taktik high pressing dan man marking yang menyulitkan Indonesia. Patut diperhatikan bahwa tidak bisa dipungkiri bahwa Irak adalah lawan yang lebih berat daripada Arab Saudi.
Demi mempersiapkan para pemain menghadapi 2 pertandingan putaran keempat kualifikasi, skuad Garuda menjalani laga uji coba, yaitu melawan Taiwan dan Lebanon, Senin. Sejatinya, Kuwait yang dianggap bisa merepresentasikan calon lawan dipilih untuk uji coba, tetapi negara ini mengundurkan diri. Bagi pelatih Patrick Kluivert, kedua pertandingan itu sangat penting untuk semakin mematangkan skuadnya. Pada putaran keempat, Indonesia berada di grup B dengan jadwal melawan tuan rumah Arab Saudi disusul duel kontra Irak. 1 bulan ke depan menjadi masa krusial bagi tim Garuda. Meski menang besar pada laga uji coba pertama lawan Taiwan, masih banyak hal yang perlu dibenahi jika Indonesia ingin bersaing melawan Saudi dan Irak. Salah satu kelemahan yang paling menonjol adalah pada sisi efektivitas lini serang. 6 gol yang tercipta ke gawang Taiwan berasal dari 23 tembakan yang dilepaskan Rizky Ridho dan kawan-kawan. Indonesia bahkan hanya bisa menghasilkan 5 tembakan akurat karena 1 gol diantaranya adalah hasil gol bunuh diri pemain Taiwan. Catatan itu memang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan rata 14% akurasi tembakan saat kualifikasi putaran ketiga. Namun, perlu diingat, Taiwan bukan lawan yang sepadan karena dari sisi peringkat FIFA jauh di bawah Indonesia. Lawan sepadan akan didapat Indonesia pada laga uji coba kedua. Penampilan melawan Lebanon yang memiliki ranking 6 tempat di atas Indonesia bakal lebih menggambarkan kemampuan sesungguhnya skuad Garuda menghadapi calon lawan dari Timur Tengah. Berbagai catatan yang muncul dari 2 pertandingan uji coba itu akan menjadi pekerjaan rumah yang wajib diselesaikan oleh Kluivert dan stafnya. Indonesia harus bisa memenangi 2 laga putaran keempat jika ingin memastikan meraih tiket otomatis ke final Piala Dunia 2026. Kurang dari itu, tim Garuda harus siap-siap menjalani laga kandang tandang melawan runner-up grup A untuk memperebutkan 1 tempat ke putaran playoff Interkonfederasi. Atau, lebih buruk lagi, mimpi lolos ke Piala Dunia harus berakhir.